Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama, marilah kita memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya, inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sehat walafiat dan tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamah nanti. Baik, sebelumnya di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Lutfi Hidayatur Rahman dengan nomor NIM, nomor induk mahasiswa 2121079. Di sini, di video kali ini saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS pada mata kuliah metode penelitian yang ditampu oleh Bapak dosen Mutamam MED. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, yaitu apa pentingnya metode penelitian untuk dipelajari. Nah, di sini saya akan menjawab. Menurut saya, metode penelitian ini sangat penting. Karena apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Karena mahasiswa untuk ujian akhirnya yaitu membuat skripsi atau karya ilmiah. Nah, tujuan metode penelitian ini yaitu untuk membuat karya tulis ilmiah, yang berarti karya tulis ilmiah ini karya tulis mengenai suatu hal yang realita dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pentingnya karya ilmiah atau metode penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menulis tentang suatu tulisan yang di dalamnya mengandung realitis, dan juga ada pun cara-cara membuat karya tulis ilmiah itu juga harus adanya pembekalan metode penelitian. Nah, kita analogikan metode penelitian itu sebagai kunci. Nah, metode penelitian itu sebagai kunci dan juga karya tulis ilmiah itu sebagai di dalam kunci tersebut. Jadi ketika jenengan sami atau kalian semua membuat karya tulis ilmiah, dasarnya itu harus mengetahui metode penelitian seperti itu. Metode penelitian itu banyak, karena ada yang bersifat eksperimen, ada yang kualitatif, dan juga banyak sekali model-model metode penelitian. Untuk Bapak dosen juga mengenai kemarin juga sudah disinggung, metode penelitian ini mungkin kuncinya karena mahasiswa yang di UIN Gus Dur sendiri di semester 4 ini akan dibutuhkan untuk skripsian. Nah, banyak kendala yang pada saat skripsian itu mereka mahasiswa umum itu lupa dengan metode penelitian. Maka dari itu pentingnya metode penelitian ini
gunanya nanti untuk skripsi, seperti itu menurut saya. Dan juga ini banyak manfaatnya ketika kita merumuskan, ketika nah maka dari itu metode penelitian ini sangat berguna tuh. Di samping itu ya ada banyak manfaatnya lagi, seperti contoh ketika kalian membuat suatu karya tulis ilmiah, harus adanya rumusan masalah, terusan landasan-landasan untuk mengetahui suatu permasalahan. Itu harus digunakan metode penelitian, seperti itu. Nah, mungkin itu cukup dari saya atas pemaparan tentang metode pentingnya mempelajari metode penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan 5 jurnal tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu ini. Yang pertama tentang metode penelitian. Di jurnal ini mengatakan bahwa metode penelitian harus digunakan secara baik. Yang di sini juga yang intinya bahwa metode penelitian adalah suatu metode atau suatu cara untuk memperoleh data dan untuk mengolah data dan juga merumuskan masalah atas apa yang akan diteliti. Terus ada lagi dalam jurnal ini juga menerangkan tentang metode eksperimen. Metode eksperimen ini yang dikemukakan oleh Profesor Sugiono. Di sini metode eksperimen contohnya banyak, untuk ada kesehatan dan juga pendidikan. Untuk pendidikan sendiri itu sangat banyak ditemukan. Di antaranya itu menerapkan suatu model tentang eksperimen yang menggunakan cara kuantitatif dengan menggunakan sistem statistik atau dengan angka, sehingga penelitian dengan data yang dimasukkan dengan angka akan berhasil secara baik, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu jurnal yang membahas tentang metode kuantitatif. Apa sih metode kuantitatif? Menurut pemahaman saya setelah membaca tentang jurnal tersebut, yang intinya metode kuantitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan observasi, wawancara dan juga analisis data. Jadi ketika tiga tersebut kita olah dan kita kembangkan, maka akan langkah-langkah tersebut disebut menggunakan metode kuantitatif. Ya, nah mungkin itu cukup pemaparan dari saya. Untuk jurnal yang ketiga ini, menurut sepahaman saya, metode yang dipaparkan atau diterangkan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Metode deskriptif yaitu metode dengan penggambaran suatu masalah yang ada dalam lapangan atau dalam keadaan atau kejadian pada saat itu. Jadi seorang penulis menggambarkan, kita melihat dengan gambaran kejadian lalu mengumpulkan datanya, selanjutnya ditulis. Adapun metode deskriptif sendiri itu terdiri dari
tiga macam. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yang kedua yaitu metode kuantitatif, dan yang terakhir yang ketiga yaitu metode campuran. Metode campuran berarti menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Baik, untuk yang keempat, jurnal yang keempat, di sini dijelaskan bahwa juga ada evaluasi penelitian, kebijakan evaluasi penelitian. Yang dimaksudkan yaitu untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat. Yang pertama melakukan langkah dengan membuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, nah seperti itu. Jadi ketika kebijakan evaluasi penelitian itu harus dilaksanakan secara baik juga, karena ini untuk setelah kita melakukan perumusan data, mengumpulkan data, dan juga mengamati dengan wawancara dan sebagainya, kita juga harus mengevaluasi di sini apakah ada yang benar, di sini apakah ada yang salah, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambahi, mana yang harus dibenahi. Itu karena hakikatnya suatu karya tulis ilmiah itu harus dibuat dengan hati-hati. Ketika membuat karya ilmiah tanpa hanya angan-angan dan juga teman-teman mungkin ngawur atau tidak hati-hati dalam membuat karya tulis ilmiah, akibatnya karya tulis ilmiah ini ketika pembuktian pembenaran yang jenengan tulis, yang kalian tulis, yang kalian buat tentang karya tulis ilmiah tersebut, maka ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini akan menyalahi aturan. Karena hakikatnya karya tulis ilmiah itu harus realistis, harus sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, tentang apa yang ditulis dalam jurnal yang kelima ini, yaitu menurut saya pribadi, pertama cara metode yang digunakan dalam jurnal ini atau membuat jurnal ini dengan menggunakan metode pustaka, atau kita melihat teori-teori yang sudah terdahulu dan juga bacaan literatur yang terkaitan dengan apa yang pembahasan dalam jurnal. Selanjutnya di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai metode kuantitatif ya. Di dalam jurnal ini dituliskan juga tentang metode kualitatif. Apa itu metode kualitatif? Yang sepahaman saya di sini, metode kualitatif berhubungan dengan fenomena-fenomena yang diteliti oleh peneliti, seperti contohnya fenomena yang kejadian di saat lapangan. Jadi si peneliti atau orang yang meneliti ini harus paham betul tentang fenomena yang terjadi pada hal tersebut. Di sini karya tulis ilmiah juga ada kaitannya dengan hubungan metode kualitatif untuk mengetahui secara rinci penggambaran deskripsi. Untuk cara-caranya kurang lebih dengan melakukan wawancara, dengan melakukan observasi, pertama observasi lapangan dan juga observasi khusus atau observasi dengan melihat secara mendalam tentang kejadian yang telah terjadi. Baik, selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang lain mengenai buku-buku 5 penulis buku tentang metode penelitian yang saya sukai. Yang pertama yaitu metode penelitian edisi revisi 2021 yang ditulis oleh Profesor Dr. Al-Majdi
Asya SEMP. Sejujurnya sebelum itu ya saya juga belum tahu persis, karena mungkin saya juga sejujurnya tidak belum membaca tentang buku-buku tentang metode penelitian seperti itu. Namun ini juga saya mencari tentang metode penelitian, dan ini adalah ya mungkin bisa jadi ini penulis yang handal seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Buku ini yang judulnya metode penelitian. Buku ini ditulis oleh yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Siti Herlina MSI, dan disitu banyak penulisnya. Jadi mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu mengenai buku tersebut. Namun yang paling atas, yang salah satunya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Siti Herlina MSI seperti itu. Yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu judulnya, buku tersebut berjudul tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D. Di sini penulisnya yang bernama Profesor Dr. Sugiono. Keempat, judul buku ini yang berjudul tentang metode penelitian pendidikan, yang penulisnya yang bernama Marinda Sari Sofiana. Mungkin buku ini yang kemarin sudah di-share oleh Bapak dosen di grup seperti itu. Baik, yang terakhir, yang kelima, yaitu buku yang berjudul tentang metode penelitian yang ditulis oleh Dr. Selamat Unto. Yang kelima, yang terakhir, buku yang berjudul tentang metode penelitian yang di penulisnya yaitu Muhammad Selamat Untung MPD. Oke, mungkin itu yang sudah 5 nama penulis buku yang mungkin saya senangi. Itu alhamdulillah untuk 5 penulis tadi yang terfavorit sudah saya terangkan ya. Dan untuk soal yang keempat, itu materi metode penelitian apa ya yang kamu sudah kuasai. Nah, mungkin ini karena mungkin saya belum menerapkan secara langsung, namun saya pernah membuat tentang Keturunan yang di semester 2 kemarin itu UASnya disuruh membuat jurnal atau karya ilmiah. Nah, untuk metodenya yaitu dengan metode literatur atau metode penulisan metode daftar pustaka, di mana metode ini mencari referensi dan teori-teori tentang pembahasan yang akan diangkat dalam penulisan metode ilmiah yang kamu cari. Seperti yang kemarin saya buat itu tentang di era 5.0 atau mungkin era sejati dengan zaman sekarang dengan serba teknologi, bagaimana teknologi sekarang dan juga era 5.0 ini, era sosial ini berkembang dalam tahun ini, dan juga penerapannya untuk di kampus UIN Gus Dur sendiri. Kita juga melihat tentang UIN Gus Dur bagaimana, kita juga melihat literaturnya, daftar pustaka tentang teori-teori yang kita butuhkan. Baik, alhamdulillah untuk semua yang saya buat dari awal sampai akhir video ini telah selesai, dan mungkin dari saya bila ada banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang timbul dari saya, dan di sini saya hanya membuat video tentang metode penelitian untuk memenuhi tugas UTS. Dan di sini ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata atau penyampaian kata
dalam penyampaian video di awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.